Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali kita semuanya diberikan anugerah masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat, sehat zahirnya, sehat batinnya, iman Islam kita senantiasa terjaga. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Pemirsa yang kami hormati, kita berpuasa dengan segala macam aktivitas kita sehari-hari, baik berpuasa dalam situasi yang pandemi atau tidak dalam suasana pandemi. Tentu saja kita tidak hanya berdiam diri di rumah, tetapi kita tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas di dalam lingkungan kita masing-masing, ataupun bagi yang bekerja, kita melaksanakan aktivitas rutin kita di kantor masing-masing. Ada beberapa hal yang membuat suasana berpuasa di tempat kerja atau suasana di tempat kerja menjadi sedikit berbeda ketika bulan Ramadan tiba. Yang jelas bahwa di kantor mungkin tidak ada lagi makan bersama, minum-minum bersama, kumpul-kumpul sambil bersenda gurau, di depannya banyak makanan. Tidak akan kita jumpai di kantor kita seperti itu di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita sebagai insan yang bekerja di kantor, di tempat kerja masing-masing. Itu sesuatu hal yang tidak mengganggu puasa kita. Yang jelas yang pertama, kita itu berpuasa dengan meniatkan diri untuk berpuasa sambil bekerja. Berpuasa adalah ibadah, bekerja juga ibadah. Karena berpuasa yang dimulai dari waktu imsak sebelum adzan subuh sampai adzan maghrib itu adalah waktu yang hampir sama dengan saat kita harus bekerja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dijadikanlah waktu siang itu untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari penghasilan. Nah, disitulah bahwa kita memang dianjurkan untuk bekerja, berkarya, membuahkan hasil yang manfaat untuk kita semuanya. Ketika kita sudah meniatkan diri untuk berpuasa, insya Allah akan terjadi perbedaan yang luar biasa. Tidak makan diniati puasa dengan tidak makan tidak diniati puasa. Akan ada sesuatu yang luar biasa dari adanya niat puasa tersebut. Maka insya Allah pekerjaan kita tidak akan terganggu hanya karena kita puasa. Itu tips berpuasa di tempat kerja. Yang pertama adalah niat. Niat berpuasa imanan wahtisaban, bukan karena apa-apa tetapi karena sebagai orang beriman, dan juga kita hanya berharap sesuatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang saya hormati, bahwa memang kita dianjurkan untuk makan sahur. Maka kita perlu memperhatikan asupan kita ketika makan sahur. Tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sahur asal segala sesuatu yang ada
kita makan, atau tidak sahur karena merasa diri kuat. Karena tanggung jawab penjagaan kesehatan ada pada diri kita masing-masing. Sehat atau sakit atau agak sakit itu kadang dibuat oleh kita sendiri. Bahkan sering-sering memang penyakit itu kita sendiri yang membuat. Sebagian besar penyakit di dalam tubuh kita adalah karena ada sesuatu yang berlebih. Baik berlebih dalam artian positif atau berlebih dalam artian kurang. Diet misalnya, diet itu mengurangi asupan makanan. Dietnya kebangetan misalnya, menjadi diri kita sakit. Kita suka yang manis-manis, kemudian segala sesuatu harus manis, maka kita menjadi sakit kelebihan gula. Ya. Kita senang yang lemak-lemak karena gurih, enak. Lemak yang berlebihan nanti kita juga akan mendapati diri kita sakit, dan seterusnya. Kemudian karena memang puasa ini adalah ibadah yang tidak kelihatan, tidak seperti sholat, haji, zakat, semuanya kelihatan secara fisik. Akan tetapi puasa ini tidak kelihatan. Maka betul-betul keikhlasan diri kita untuk menjalankan puasa itu akan menjadi satu hal yang luar biasa jika kita itu memilikinya. Kemudian ketika kita ada amal ibadah yang cukup banyak pahalanya di dalam bulan puasa, orang bersemangat untuk beribadah di dalam puasa, di dalam bulan puasa. Terbukti di masjid-masjid, musola-musola, majlis-majlis taklim itu lebih penuh daripada biasanya. Namun jangan kita mengabaikan karena kita senang atau sedang semangat untuk beribadah sehingga mengabaikan jam atau waktu tidur kita. Tetap dijaga waktu tidur kita malam untuk beribadah, sebagian tetap untuk tidur yang cukup, kemudian sampai pagi harinya kita bugar kembali. Itu tips yang ketiga, mengatur pola tidur ya. Akan tetapi ada banyak orang yang menggunakan menggunakan hadis berdalil bahwa naumatus shaimi ibadatun. Ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah, kemudian bekerja itu juga ibadah. Lalu kemudian diselewengkan itu dalil itu. Ya. Tidur ibadah, bekerja ibadah. Tidur di tempat kerja itu berarti pahalanya double-double. Nah, itu yang keliru yang seperti itu ya. Kemudian ketika kita bekerja secara monoton, melakukan aktivitas kita di kantor atau di tempat kerja kita masing-masing, bagi pedagang ya di tempat dagang, bagi nelayan ya di pantai, bagi yang biasa di hutan ya di hutan ya, melakukan sesuatu yang monoton itu memang menjemukan. Maka untuk menghindari kejemuan itu, ketika kita sedang beribadah puasa, kita bisa selingi ya, antara lain mungkin ya, ketika yang berada di kantor ngetik atau hadap-hadapan dengan komputer itu dalam waktu yang lama sudah jemu, maka kita selingi sebentar ya. Ketika ba'da sholat duhur, kita berhentilah sebentar, duduk, kita baca Quran barang 2-3 lembar. Itu akan banyak sekali memberikan kesegaran secara rohani. Kesegaran secara rohani akan terpancar dalam wajah kita, dalam otak kita, sehingga ketika kita sudah sholat, kemudian kita sedikit tadarus, jika waktu memungkinkan ya banyak ya, jika menghabiskan waktu mungkin sedikit tidak apa-apa, tetapi kita istiqomah. Lalu kita mengerjakan tugas kembali, insya Allah dalam pekerjaan yang setelah diselingi ibadah itu akan menjadi lebih lancar. Jadi di dalam berpuasa di tempat kerja kita perlu menyelingi aktivitas rutin kita dengan zikrullah, dengan qiraatul Quran, atau juga dengan ya silaturahmi ke ruang-ruang yang lain. Tetapi untuk diperhatikan bahwa kita itu jangan sampai terjerumus ke dalam ghibah ya, karena itu akan merusak pahala kita puasa. Memang kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersilaturahmi, tetapi silaturahmi kita hendaknya dijaga, silaturahmi yang tidak menimbulkan efek-efek negatif ya.
Kemudian ketika kita berada dalam situasi pekerjaan yang jam kerjanya itu panjang, misalkan kalau ASN pada bulan puasa ini kita punya jam kerja jam 8 sampai jam 15, waktu yang cukup panjang. Nah, jika waktu yang cukup panjang ini kita gunakan semuanya untuk beribadah, tentunya kita akan lelah secara fisik, lelah juga secara otak kita. Maka kegiatan ibadah kita mungkin di dalam bulan Ramadan perlu untuk lebih ditertibkan. Karena salah satu pelajaran yang kita peroleh dari berpuasa adalah pelajaran kedisiplinan. Jika di luar bulan Ramadan misalnya ketika azan zuhur sudah berkumandang, mungkin ada yang masih asik dengan pekerjaannya, dengan dalih lagi tanggung, dengan dalih lagi on, dengan dalih lagi semangat dan lain sebagainya. Sholat zuhur dikerjakan pada pukul 13.30 atau bahkan pukul 14 misalnya. Nah, ketika bulan puasa yang seperti itu mudah-mudahan insya Allah bisa kita buang sedikit demi sedikit dengan mendisiplinkan diri. Ketika azan zuhur sudah berkumandang, mari tinggalkan aktivitas kita, kemudian dekatkanlah diri kita kepada Allah. Seperti halnya firman Allah di dalam surat Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ketika sudah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah anugerah-anugerah Allah, rizki-rizki Allah, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Ketika sudah ditunaikan sholat, beraktivitaslah. Ketika kita sudah beraktivitas, kemudian datang waktu sholat, ya kita harus berkumpul di tempat sholat. Ya. Kemudian nanti ketika sudah zuhur kita beraktivitas kembali, kemudian ada adzan asar berkumandang, kumpul kembali, kita laksanakan sholat. Insya Allah dengan kedisiplinan yang tinggi, Allah berkenan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Karena kita tahu bahwa di dalam bulan Ramadan 10 hari yang pertama awwaluhu rahmatun. 10 hari yang pertama berisi rahmat. Mari kita ambil tebaran-tebaran rahmat Allah yang sudah disediakan untuk kita semuanya. Akan tetapi ingatlah bahwa rahmat itu tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan kita harus mengupayakan. Dengan seizin Allah, insya Allah apapun yang kita lakukan, asal itu lillahi ta'ala, Allah akan berkenan memberikan banyak sekali rahmat kepada kita yang akan menjadikan kita diberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita, diberikan kesehatan di dalam seluruh aktivitas kita, baik kesehatan jasmani kita, rohani kita, maupun mungkin kesehatan rezeki kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa rahmat Allah akan turun kepada kita sehingga kita dijadikan insan-insan yang selalu beriman kepada Allah ila yaumil qiyamah. Demikian pemirsa yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan mengenai tips berpuasa di tempat kerja. Mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat di dalam bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, dan kita tetap diberikan kemudahan dalam segala karya-karya kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.